Halo semuanya, balik lagi bareng gue Fian Rafe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke season 9-nya ya dari alur cerita Battle Trog The Heaven ini kelanjutannya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, setelah Xiaoyan berhasil mengalahkan Kong Bing dan juga tim roh dan yang lainnya, lalu dia pun mengambil harta yang dia butuhkan saja. Xiaoyan ternyata tidak mengambil semua uang yang berada di cincin penyimpanan Kong Bing. Dia mengembalikan uang dari tim-tim yang lainnya yang telah dirampas oleh Kong Bing saat mereka mencoba masuk ke gerbang kota. Tentu saja tim-tim itu pun tidak menyangka jika uangnya akan dikembalikan oleh Xiaoyan. Setelah tim Fearless mengalahkan pasukan roh, sorak-sorai gembira pun terdengar di seluruh penjuru kota kali ini. Setelah pertempuran besar itu pun berakhir, Kang Ping langsung menghampiri Xiaoyan. "Xiaoyan, tingkat pertumbuhanmu benar-benar semakin luar biasa," ucap dari Kang Ping. Mendengar itu, Xiaoyan pun tersenyum. "Aku hanya beruntung saja. Aku yakin peningkatan kekuatanmu juga pasti lebih baik dariku, bukan?" ucap dari Xiaoyan. "Ya, aku juga sedikit beruntung bisa menemukan mata air kuno 8 warna di hutan yang gelap itu," jawab dari Genpeng. "Wah, itu cukup bagus. Oh ya, kalau boleh tahu bagaimana awalnya kamu bisa mengenal Kong Bing?" tanya dari Xiaoyan. "Kami bertemu di gerbang kota. Timku dan pasukannya adalah tim yang pertama kali tiba di sini. Setelah berdiskusi dengan sangat berat, akhirnya kedua tim memasuki kota ini dengan tanpa bertarung. Namun pasukan roh ingin berjaga di gerbang dan mengambil keuntungan dari tim yang lainnya yang akan masuk ke kota ini. Mereka benar-benar serakah," ucap dari Kang Ping. Mendengar itu, Xiaoyan pun lalu mengangguk. Dan sekarang dia mengerti kenapa Kang Ping memilih untuk netral pada saat Xiaoyan bertempur dengan Kong Bing. "Xiaoyan, masihkah kamu mempunyai waktu? Kamu baru saja selesai bertarung. Lebih baik kamu beristirahat saja dulu sebentar sebelum kamu melanjutkan perjalanan ini," ucap dari Kang Ping. Xiaoyan pun lalu mengangguk dan mereka langsung pergi ke pusat kota. Tepat ketika mereka melewati jalan kota, semua orang mengepalkan tangannya kepada Xiaoyan untuk menunjukkan rasa hormatnya kali ini. Xiaoyan dan tim Fearless pun benar-benar dihormati tim pada saat. Setelah beberapa saat pun, Xiaoyan akhirnya tiba di tempat istirahatnya. Dia segera berpisah dengan Kang Ping. Xiaoyan pun langsung duduk untuk memulihkan tenaganya. Saat ini semua orang di dalam kondisi pemulihan. Pada saat yang sama, perubahan besar terjadi di benua Kaisar yang jauh dari Hongmen Star. Pada saat ini, semua orang yang berada di tahap Dodi pergi ke kota Trearing dengan cepat. Di garis terdepan ada seseorang lelaki tua. Dia adalah Xiao Wutian. Semua orang di sini dalam kesulitan. Kita bisa memilih untuk bertarung atau menghindarinya. Aku tahu ini adalah rumah bagi semua orang di sini. Aku yakin kalian semua tahu jika kita sekarang sedang bertarung. Kemungkinan kemenangannya hampir sangat mustahil. Mundur adalah pilihan yang terbaik kali ini, ucap dari Xiao Wutian. Ruang di seluruh kota benar-benar porak-poranda. Apakah yang terjadi di sini? King Lin lalu berkata kepada Cai Lin. "Cai Lin, kita sebaiknya segera pergi dari sini sekarang. Tetapi bagaimana jika Xiaoyan tidak bisa menemukan kita jika dia kembali ke benua ini?" "Yakinlah dia pasti bisa menemukan kita. Percaya kepadanya. Yang paling terpenting adalah kita harus tetap hidup sekarang dan menunggu dia kembali," jawab dari Cai Lin. Saat King Lin mendengar kata-kata itu, matanya sedikit bergetar dan kemudian dia mengangguk dengan patuh. Pada saat yang sama, Xiao Qi juga telah tiba. Belum terlambat untuk pergi. Sebentar lagi musuh akan segera tiba ke dunia ini. Semuanya harus segera bergegas, ucap dari Xiao Wutian. Setelah itu pun semua orang lalu masuk ke dalam lubang teleportasi yang dibuat oleh Xiao Wutian. "Aku percayakan masa depan benua ini kepadamu, Xiaoyan," ucap dari Xiao Wutian. Saat ini di dalam lautan Void
ada beberapa kapal yang besar berwarna merah yang sedang menuju ke daratan benua Kaisar. Dan di kapal itu tertulis kata Dewa Darah. Lalu kembali lagi ke arah Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang duduk di kamarnya, dia sudah memulihkan kekuatan sepenuhnya. Dan sebentar lagi dia mungkin akan menerobos ke Dausian bintang 5. Xiaoyan baru saja akan membuka matanya. Dan namun jiwanya tiba-tiba diseret oleh menara virtual Jinsen. Wajah Zanlao pun muncul saat dia tiba di sana. Kenapa akhir-akhir ini guru begitu sering menyeretku? Ucap dari Xiaoyan. Ini semua karena kekuatanmu yang semakin kuat, jawab dari Zanlao. Xiaoyan sedikit tertegun saat mendengar kata-kata itu. Dan dia terus menatap ke arah Zanlao dengan kebingungan. Kekuatanmu saat ini memang masih belum bisa memasuki lantai ke-7. Terlebih lagi kamu juga tidak memiliki senjata. Tetapi ayo kita pergi ke lantai 7 terlebih dahulu untuk mencobanya, ucap dari Zanlao. Mendengar kata-kata Zanlao itu, jantung Xiaoyan pun tiba-tiba langsung berdetak dengan kencang. Sebelumnya dia telah memasuki lantai 6 dan di sana dia bertemu dengan kolam Liuyu yang awalnya kosong dan sekarang sudah terisi sedikit cairan energi. Guru, kolam ini sedikit terisi, tanya dari Xiaoyan. Zanlao pun lalu berkata, ya itu baru saja terisi 10%-nya. Jika kamu ingin kolam ini terisi penuh, itu tugas yang cukup sulit bagimu saat ini. Beberapa saat kemudian, Xiaoyan pun tiba di pintu masuk lantai ke-7. Xiaoyan lalu menggosok tinjunya dan darah di tubuhnya pun lalu mendidih lagi. Xiaoyan lalu melirik ke arah Zanlao. Zanlao pun lalu mengangguk dengan pelan. Xiaoyan pun perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah pintu masuk. Tetapi pintu itu langsung menyedot Xiaoyan ke sebuah ruangan di lantai ke-7 ini. Ruangan ini berisi lapisan-lapisan yang berbeda. Ada sekitar 7 atau 8 lapisan di tempat ini. Xiaoyan pun memasuki lapisan yang pertama. Di lapisan yang pertama ini ada sebuah pedang. Pedang itu sangatlah besar dan nyala apinya menyelimuti seluruh pedang itu. Xiaoyan lalu bertanya, "Guru, ruangan apa ini?" Ini adalah lantai ke-7 dari menara Jinsen yang disebut lapisan artifak, jawab dari Zanlao. Lapisan artifak? Apakah mungkin aku menggunakan senjata itu? Tanya dari Xiaoyan lagi. Ya, kita tidak akan tahu jika kamu tidak mencobanya. Silakan coba saja sendiri, jawab dari Zanlao. Xiaoyan pun senang seketika ketika dia mendengar kata-kata Zanlao itu. Tetapi setelah dia melihat sekelilingnya, ternyata ada 8 senjata yang berbeda di tempat ini. Yang ada di depanmu ini adalah pedang hati yang membara, ucap dari Zanlao. Xiaoyan lalu meraih gagang pedang itu. Xiaoyan memiliki perasaan yang baik pada awalnya, tetapi genggamannya tidak bisa meraih gagang pedang itu. Xiaoyan pun lalu mengulurkan tangannya lagi dan mencoba untuk meraih gagang pedang itu. Tetapi lagi-lagi tangannya menembus gagang pedang itu, seakan-akan bahwa pedang itu adalah hantu. Xiaoyan pun beralih ke lapisan yang kedua. Dan di sini ada sebuah tombak. Saat Xiaoyan menyentuh tombak itu, lagi-lagi gagangnya tidak bisa tersentuh. Guru, apakah kamu sedang mempermainkanku kali ini? Tanya dari Xiaoyan. Tentu saja tidak. Kenapa kamu tidak bisa meraih senjata-senjata itu? Ucap dari Zanlao sambil mengajukan pertanyaan yang konyol. Guru, mana mungkin aku tahu? Jawab dari Xiaoyan. Baiklah kalau begitu. Semua senjata di sini ditinggalkan oleh mantan-mantan penguasa menara Jinsen Suleng ini. Jawab dari Zanlao. Oh, jadi menara Jinsen Suling ini dulu memiliki 8 penguasa di sini? Tanya dari Xiaoyan. Dia tidak menyangka bahwa menara Jinsen Suling sudah diwarisi oleh begitu banyak orang sebelumnya. Tunggu dulu, apakah aku yang ke-9? Tanya dari Xiaoyan lagi. Mendengar itu pun Zanlao akhirnya berkata, tidak, saat ini kamu belum bisa disebut sebagai penguasa menara Jinsen ini, ucap dari Zanlao. Lalu Xiaoyan pun berjalan ke sebuah tungku di depannya. Tunggu dulu guru, apa artinya aku harus membuat senjata sendiri?
Tanya dari Xiaoyan lagi. Begini saja, suntikan semua nyala apimu dan siapkan 1 miliar roh surgawi. Dengan kekuatanmu saat ini, tidak ada cara untuk melelehkan bahan-bahan ini. Aku bisa membantumu, tetapi apakah itu bisa meleleh atau tidak, itu tergantung pada dirimu sendiri. Karena tungku yang di depanmu itu bekerja sesuai dengan kemampuanmu. Dan tungku ini akan secara otomatis membentuk senjata yang 100% cocok denganmu kala ini. Ucap dari Zanlao. Lalu Xiaoyan pun langsung melaksanakan perintah dari Zanlao itu. Jika dia tidak membunuh Kong Bing, Xiaoyan pasti tidak akan mungkin mempunyai artefak sebanyak itu. Jadi dia sedikit bersyukur sekarang karena telah berhasil mengalahkan Kong Bing. Tetapi jika ini gagal, Xiaoyan mungkin akan menangis karena menghabiskan harta yang begitu banyak untuk satu hal yang sia-sia. Xiaoyan pun langsung menuangkan semua bahan-bahan ke dalam tungku itu. Ada lapisan cairan warna-warni yang mengalir di tungku itu. Ketika api surgawi Xiaoyan mengalir ke tungku itu dan menyentuh cairan warna-warni, api surgawi Xiaoyan pun langsung dipadamkan oleh cairan warna-warni itu. Lalu setelah beberapa saat, cairan warna-warni itu pun bergejolak. Saat melihat adegan ini, Xiaoyan merasa bahagia. Setelah bekerja keras untuk waktu yang lama, dia akhirnya merasakan sensasi yang menggembirakan. Jangan berbahagia dulu, itu masih belum cukup. Kekuatanmu bukan hanya untuk itu. Salurkan lebih banyak lagi dari itu, ucap dari Zanlao. Hanya dalam waktu yang singkat, setengah dari tenaga di tubuh Xiaoyan pun telah habis. Sementara cairan yang berwarna-warni ini pun tetap tidak bergerak. Cepat salurkan energimu lebih banyak lagi, teriak dari Zanlao. Tetapi pada saat ini Xiaoyan sudah hampir pingsan. Baiklah, tenanglah, aku akan membantumu, ucap dari Zanlao. Ketika segel tangan Zanlao berubah, dia menunjuk ke tubuh Xiaoyan. Letusan energi pun langsung bergegas meletus dari tubuh Xiaoyan. Buar! Tiba-tiba seluruh ruangan ini benar-benar dipenuhi oleh api. Hingga sosok Xiaoyan pun menjadi tidak terlihat. Cepat salurkan energimu itu, ucap dari Zanlao. Setelah upaya yang terus menerus, akhirnya cairan warna-warni itu pun meledak. Saat cairan di atas tungku itu berangsur-angsur menghilang, Xiaoyan melihat sebuah pedang dan Xiaoyan mengenali bentuk pedang itu. Xuanzong, ucap dari Xiaoyan. Dia masih ingat saat Yalau memberikannya sebuah pedang. Hah? Ini seperti bernostalgia, ucap dari Xiaoyan. Apakah kamu puas? Tanya dari Zanlao. Tentu saja guru, aku merasa sangat puas, jawab dari Xiaoyan. Bagaimana? Apakah kamu sudah memikirkan tentang nama dari pedang ini? Tanya dari Zanlao. Xiaoyan mendengar itu dia tidak menjawab. Dia malah berjalan mendekati pedang itu. Hei bocah, berhati-hatilah, ucap dari Zanlao saat melihat Xiaoyan sedang mengambil pedang itu. Saat memegang pedang itu, Xiaoyan merasakan gravitasi yang sangat kuat di lengannya. Buar! Pedang itu benar-benar menjatuhkan Xiaoyan ke tanah. Aku bilang apa bocah bodoh, berhati-hatilah, ucap dari Zanlao yang melihat itu. Guru, kenapa pedang ini begitu berat? Tanya dari Xiaoyan. Aku juga bingung. Penguasa ini seharusnya sesuai dengan pikiranmu. Kecuali jika memang ingin pedang menjadi lebih berat dalam pikiranmu ini, maka pedang itu akan menjadi lebih berat. Tetapi ini bukanlah hal yang buruk. Jika kamu ingin memiliki kekuatan penghancur yang sangat tinggi, maka berat ini sangat penting. Kamu pasti akan terbiasa dengan pedang ini saat kamu menjadi semakin kuat, ucap dari Zanlao. Baiklah guru, ada benarnya juga. Oh ya, aku akan memberi nama pedang ini pedang Xuanzong, ucap dari Xiaoyan. Hei, itu nama yang namun Zanlao segera terdiam saat menyelesaikan kata-katanya. Baiklah, sekarang kamu sudah memiliki senjata. Sekarang ada skill bertarung yang cocok untuk senjata ini. Mari kita lihat ke lapisan ketiga, ucap dari Zanlao. Mendengar itu pun Xiaoyan lalu mengangguk dan mengikuti Zanlao. Di lapisan ketiga ini,
Zanlao memberikan potongan batu giok kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun lalu memegang potongan batu giok itu. Lalu ada sebuah informasi mengalir ke pikirannya. Teknik bertarung ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang menghancurkan tentara, menghancurkan udara, menghancurkan naga, menghancurkan gunung, dan menghancurkan langit. Setiap tingkatan meningkat, kekuatannya juga akan berkelipat ganda. Dan untuk ini harus memiliki kemampuan fisik yang memenuhi syarat. Jika kekuatan fisiknya tidak memenuhi syarat, malah akan menjadi bumerang untuk dirinya sendiri. Xiaoyan pun kaget melihat informasi ini. Skill bertarung seperti ini tampaknya biasa-biasa saja. Tetapi ternyata ini adalah skill bertarung yang sangat kuat. Setelah mendapatkan skill bertarung ini, Xiaoyan pun lalu melangkah dan tiba di lapisan keempat. Xiaoyan lalu memegang pedang barunya yang saat ini masih sangat berat baginya. Dia terlebih dulu harus terbiasa dengan berat pedang barunya itu. Energi Xiaoyan pun akhirnya meledak dan api surgawi di tubuhnya pun mengalir ke arah pedang Xuanzong. Xiaoyan lalu mengerahkan kekuatan di kakinya untuk bertumpu saat menggunakan pedangnya karena pedangnya sangatlah berat. Buar! Setelah Xiaoyan mencoba untuk menebaskan Xuanzongnya, dia merasa kekuatan dari Xuanzong ini masih terlalu berat untuknya. Dan ada rasa sakit di lengannya ketika dia mengayunkan pedang ini. Setelah itu Xiaoyan pun langsung mengaktifkan tubuh petirnya. Ketika kekuatan petir ini mengalir di sekitaran lengan Xiaoyan, dia merasakan kekuatan yang dahsyat di lengannya. Kemudian Xiaoyan kembali lagi untuk mencoba berlatih menggunakan pedang barunya. Xiaoyan pun menolak untuk menyerah kali ini. Waktu pun terus berlalu. Xiaoyan pun akhirnya meninggalkan menara Jinsen Suling ketika dia bisa membuka matanya. Dan pedang Xuanzong sudah berada di depannya. Xiaoyan lalu mengulurkan tangannya untuk mengambilnya. Tetapi dia segera menarik kembali lengannya. Karena Xiaoyan tahu bahwa jika dia tetap keras kepala mengambilnya, dia pasti akan tersungkur ke tanah. Setelah seiring waktu, Xiaoyan pun keluar dari menara Jinsen. Lalu Xiaoyan pun mengeluarkan pedang barunya di depan semua orang. Dan ketika pedang Xuanzong ini muncul, terjadi ledakan keras di tanah. Buar! Ini membuat semua orang terkejut. Hei, apa yang terjadi? Apakah ada tank wajah? Tanya dari semua orang. Jangan khawatir, itu hanya senjata yang aku jatuhkan ke tanah, ucap dari Xiaoyan. Semua orang pun menghela nafas lega setelah mendengar ucapan dari Xiaoyan. Xiaoyan, apakah besi tua ini adalah senjata barumu? Tanya dari Xiaozan. Suamiku, senjata ini tampaknya biasa-biasa saja, tanya dari Zenny. Ya, pedang ini benar-benar seperti besi tua, ucap dari King Mu'er. Kalian semua tidak tahu apa-apa tentang senjata ini, ucap dari Xiaoyan. Ya, kita hanya mengatakan apa yang sebenarnya, bukan? Ucap dari King Mu'er. Tetapi saat Ding Yue melihat pedang itu, dia memberikan reaksi yang berbeda. Seolah-olah Ding Yue telah melihat sebuah harta yang sangat berharga. Tidak mungkin. Ini bukan pedang biasa. Ini sangat luar biasa, ucap dari Ding Yue. Ding Yue hendak menyentuh pedang itu, tetapi dihentikan oleh Xiaoyan. Tunggu dulu, jangan menyentuhnya. Pedang ini sangatlah berat dan sangat panas, ucap dari Xiaoyan. Oh, baiklah kalau begitu. Tahukah kalian bahwa pedang ini terbuat dari logam yang sangat langka? Tetapi semalaman aku membuatkan pedang untukmu karena kamu sudah mempunyai pedang baru. Lagi pula pedangmu ini jauh lebih baik dan lebih hebat daripada pedang yang aku buat semalam tadi, ucap dari Ding Yue. Apa? Terima kasih Ding Yue. Maaf aku telah merepotkanmu lagi kali ini. Tetapi pedang buatanmu ini masih berguna untukku. Jadi jangan buang pedang ini, ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengambil pedang yang dibuat oleh Ding Yue untuknya. Dan saat memegang pedang itu, Xiaoyan pun terkejut. Karena berat pedang ini sangatlah cocok untuk Xiaoyan. Pedang ini dibuat dengan barang-barang yang ditemukan di cincin penyimpanan milik Kong Bing, ucap dari Ding Yue. Melihat ekspresi puas Xiaoyan, Ding Yue pun juga merasa senang.
Apakah pedang ini sudah kau beri nama? Ucap dari Xiaoyan. Belum, aku belum memberinya nama. Masalah nama aku akan menyerahkannya kepadamu. Ucap dari Ding Yue. Begitu ya. Kalau begitu bagaimana kalau aku beri nama pedang Hanami? Ucap dari Xiaoyan. Ya, itu nama yang cukup bagus. Jawab dari Nan Erming. Pedang kuno Hanami. Itu lumayan bagus. Ucap dari Ding Yue. Baiklah kalau begitu. Ucap dari Xiaoyan. Lalu Xiaoyan pun mengalihkan pandangannya ke arah pedang Xuanzongnya yang terletak di tanah. Ekspresi Xiaoyan begitu kusut saat mengingat pedang ini sangatlah berat jika dia harus membawanya di pundaknya. Hei Xiaoyan, bukankah akan lebih baik jika pedang ini disimpan saja di dalam cincin penyimpananmu? Tanya dari King Muar. Mendengar itu Ding Yue lalu berkata, tunggu dulu, sepertinya bahan dari pedang itu adalah salah satu jenis yang tidak bisa ditampung oleh cincin penyimpanan. Sebenarnya dari mana kamu mendapatkan pedang itu? Tanya dari Ding Yue. Mendengar itu Xiaoyan pun hanya tersenyum. Itu rahasia, ucap dari Xiaoyan. Lalu Ding Yue mengeluarkan tombaknya, sepasang sarung tangan dan sepasang baju besi. Karena waktu yang kupunya tidak terlalu banyak, untuk saat ini aku hanya bisa membuatkan 3 benda ini. Nan Erming, Xiao Zhan, dan juga Xie Jinghui, benda ini akan kuberikan kepada kalian, ucap dari Ding Yue. Apa? Benarkah itu? Terima kasih Nona Ding Yue, ucap dari Nan Erming. Terima kasih Nona Ding Yue atas hadiahnya, ucap dari Xiao Zhan. Kemudian Ding Yue pun menyerahkan baju besinya kepada Xie Jinghui. Xie Jinghui, kekuatan jiwamu sangat kuat, tetapi tubuhmu sangatlah rapuh. Baju besi ini mungkin sangat akan bisa membantumu. Cobalah saja, ucap dari Ding Yue. Saat Xie Jinghui menyentuh baju besi itu, setiap bagian dari baju besi itu langsung menempel pada tubuh Xie Jinghui secara otomatis seperti Iron Man. Bahkan kepala Xie Jinghui pun langsung tertutupi oleh pelindung kepala yang berbentuk seperti helm Kayete. Saat ini kerangkanya sama sekali tertutupi secara menyeluruh oleh helm Kayete TT Corps itu. Cobalah tuangkan kekuatan jiwamu pada baju besi ini, ucap dari Ding Yue. Xie Jinghui lalu mengangguk mendengar itu. Lalu kekuatan jiwanya pun mengalir ke dalam baju besi barunya. Dan sosok Xie Jinghui pun langsung menghilang seketika. Nona Ding Yue, sekarang Xie Jinghui tidak terlihat. Nona Ding Yue, kamu benar-benar hebat, ucap dari Xiao Zhan. Setelah Xie Jinghui melepaskan kembali kekuatan jiwanya, sosoknya pun lalu muncul lagi di depan semua orang. Nona Ding Yue, terima kasih. Baju besi ini benar-benar sangat luar biasa, ucap dari Xie Jinghui. Baiklah, nanti aku akan membuatkan senjata baru untuk semua orang, jawab dari Ding Yue. Kamu benar-benar hebat Nona Ding Yue, ucap dari Xiaoyan. Hahaha, ini hanya masalah kecil, jawab dari Ding Yue lagi. Lalu Xiaoyan pun melirik ke arah luar. Sepertinya sudah waktunya untuk kita pergi. Ayo kita pergi. Kita harus mengambil warisan sebelum ditemukan oleh tim yang lainnya, ucap dari Xiaoyan. Mendengar itu pun semua orang lalu mengangguk. Lalu Xiaoyan pun berjalan keluar dari tempat istirahatnya dengan merentangkan rasa berat di punggungnya kali ini. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga saat ini. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Bagi kalian yang suka akan alur cerita yang gue bawain ini, kalian bisa like, share, dan bagi-bagikan ke teman kalian. Oke semuanya, terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.